Memang ketika seseorang akan melangsungkan pernikahan, baik orang laki-laki ataupun berarut ataupun perempuan, ketika akan membangun sebuah keluarga, membangun sebuah rumah tangga, yang didambakan adalah supaya keluarga ini menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Ini yang seringkali kita dengarkan dalam lisan masyarakat, atau kadang bahwa sekarang disingkat menjadi samawah. Ala kulli hal, itu adalah memang keinginan setiap orang untuk memiliki keluarga yang semacam ini. Lalu ketika kita tanya, kalau memang kalau kita menginginkan adanya keluarga yang soleh, keluarga kita merupakan keluarga yang soleh, kita harus tahu dulu apa sih sebenarnya makna soleh itu. Kalau kita lihat dalam bahasa Arab, kata soleh itu sebenarnya artinya layak, patut, layak. Kalau kita melihat dalam konteks sebuah keluarga yang islami, yang mana kita adalah muslim, maka kesalehan itu atau kelayakan itu ada pada tolok ukur dan kriteria-kriteria yang dimaukan oleh agama. Kita melihat bahwasanya agama menyuruh kita untuk beribadah kepada Allah, untuk menghamba kepada Allah, untuk berlaku adil, untuk berlaku baik, menghindari jangan sampai kita melakukan kezaliman dan jangan sampai kita dizalimi, menyantuni orang-orang yang tidak mampu, dan hal-hal lain yang diajarkan oleh agama. Nah, untuk mendapatkan hal-hal semacam ini tentunya harus berangkat dari keluarga itu, masing-masing dari anggotanya harus memiliki kesalehan tersebut, baik laki-laki ataupun suami. Jadi kalau ditanya misalnya suami yang soleh itu adalah suami yang bagaimana, jawabannya adalah suami yang mencocokkan dirinya dengan apa yang Allah kehendaki, mencocokkan dirinya dengan yang Rasulullah kehendaki, mencocokkan dirinya dengan agama kehendaki. Ketika agama menyuruh kita, Allah menyuruh kita untuk menjadi hamba yang baik, taat kepadanya, beribadah kepadanya, tidak melakukan kezaliman, dan itu adalah suatu hal yang memang dituntut oleh agama kita. Maka jika kita mengikutinya, berarti kita akan menjadi suami yang soleh. Selain itu ada juga hal-hal yang berhubungan dengan keluarga. Ketika seorang suami melaksanakan tugasnya dia sebagai kepala rumah tangga, sebagai suami bagi istri, atau sebagai ayah bagi anak-anaknya, sesuai dengan tuntunan yang ada dalam agama, maka dia adalah suami yang soleh. Apa saja kewajiban-kewajiban suami dilaksanakan, misalnya memberi nafkah, mengayomi, memperhatikan, memberikan kasih sayang, mendidik anak dan istrinya. Ini merupakan suatu kriteria suami yang soleh. Kalau istri yang soleh bagaimana? Istri yang solehah adalah istri yang selain dia taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam urusan pribadinya dia dan ibadahnya dia juga harus taat kepada Allah dalam urusan keluarga. Sebagai istri dia harus menghormati suaminya, sebagai istri dia harus menjaga kehormatan suaminya, sebagai istri dia harus patuh kepada suaminya dalam lingkup yang memang ditentukan oleh syariat. Sebagai seorang ibu, dia juga harus melaksanakan tugas sebagai ibu bagi anak-anaknya. Jika itu dilaksanakan dengan baik, sesuai dengan tuntunan daripada agama, maka wanita itu, perempuan itu, ibu itu, istri itu akan menjadi istri dan ibu yang solehah. Dan dengan adanya ibu yang solehah dan ayah yang soleh, suami yang soleh dengan istri yang solehah, maka akan tercipta sebuah keluarga yang solehah. Nah, ketika usrah solehah atau keluarga yang soleh ini tercipta, maka anak-anak yang lahir di situ, anak-anak yang besar di situ akan diharapkan akan semakin mendekati kepada kriteria-kriteria kesalehan dan menjadi anak-anak yang soleh di kemudian harinya.